Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita telah masuk dalam hari yang ke-9. Kita melaksanakan ibadah puasa kita yang insya Allah akan ridhoi kita, selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, selalu dalam menjalankan ibadah puasa hingga mencapai kemenangan nantinya. Salawat beriring salam tak lupa juga kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para kaum yang selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah hari yang ke-9 kita melaksanakan puasa. Namun kajian kita masuk dalam kajian ke-10, kajian Ramadan yang ke-10. Insya Allah kajian demi kajian yang telah dibahas ini bukan untuk mau menggurui, tidak, tetapi untuk lebih mengingatkan kita, wal khusus kepada pribadi saya, untuk lebih meyakinkan akan nilai-nilai yang ada di dalam puasa ini untuk kita betul-betul menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita melaksanakan dengan ilmu yang baik, maka proses itu akan berkualitas, maka hasilnya akan menjadi kualitas. Hasil daripada puasa ini apa? Hasil daripada puasa ini adalah kita akan lebih mempunyai nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kajian kita terkait dengan memaknai nilai syahadat. Kita tahu bersama bahwa rukun Islam, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Rukun Islam yang kedua itu adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Rukun Islam yang ketiga itu adalah membayar zakat. Rukun Islam yang keempat itu adalah puasa, dan rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Nah, kita akan mengkaji tentang nilai rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Kita semua tahu lafaz daripada syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini kalimat yang merupakan fondasi. Ini kalimat yang merupakan dasar di dalam keislaman kita.
Dan rukun Islam yang pertama ini, ya, ini merupakan salah satu kendaraan kita menuju kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendudukan fondasi itu. Ya. Jadi kita bertakwa kepada Allah, yang pertama kita duduk adalah syahadat. Nah, dalam rukun syahadat, sebagaimana yang diterangkan oleh guru kami, Bapak Ustadz Muhammad Zain Ismail, menyampaikan bahwa rukun syahadat itu ada 3. Rukun syahadat itu ada 3. Syahadat bil lisan, syahadat bil qalbi, dan syahadat dalam berperilaku hidup. Ini adalah 3 rukun yang saling bersinergi untuk mewujudkan nilai kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana itu rukun kesyahadatan kita? Rukun kesyahadatan kita yang pertama bil lisan, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kalimat ini kita ucapkan. Ucapan kita itu kita rasakan bil qalbi. Kerasahan kita ini betul-betul kita yakin. Ya. Secara kebatinan kita yakin akan kebenaran ucapan itu. Ketauhidan kita dan kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW. Kita rasa akan kebenaran itu, kita yakin akan kebenaran itu. Sehingga dia terwujud di dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita. Ketika rasa sudah normal, sudah merasakan nilai-nilai kebaikan di dalam rasa kita, di dalam kolbi kita, di dalam bekai kita ini, maka akan tersangkut di dalam otak kita untuk diolah menjadi satu pemikiran yang baik. Dan kita berperilaku dengan baik di atas muka bumi ini. Selalu menyenangkan orang lain gitu. Selalu menyejukkan orang lain. Selalu menggembirakan orang lain. Itulah ajaran Islam dari dudukan yang namanya kesyahadatan yang kita ucapkan. Dan kesyahadatan itu nilainya adalah nilai kesaksian kita. Sebagaimana kita ucapkan tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kesaksian kita itu yang seperti apa? Apakah hanya bermodalkan pengucapan kita? Ya. Tidak semata-mata dari ucapan, tetapi bagaimana bentuk perilaku kita di dalam hidup, mengembarkan nilai-nilai, ya, menerapkan nilai-nilai Al-Quranul Karim, firman-firman Allah. Untuk itu Al-Quran itu bukan hanya kita lihat secara tekstual, tapi kita harus dalami secara kontekstual, memahami secara dalam pemahaman isi Al-Quran itu.
sehingga kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawakan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Kita yakin akan hal itu. Kita saksi akan hal itu. Sehingga bentuk kesaksian kita seperti apa? Kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti dan kita berusaha untuk istilahnya itu mau seperti Rasul, ya, seperti sifat Rasul. Sifat Rasul itu apa? Sidik, jujur, amanah, bertanggung jawab, tabligh sebagai contoh kesuri toladanan, fatona, cerdik cendekiawan, inovasi, kreasi. Nah, kita seperti itu. Seperti Rasul, sifat Rasul itu kita tanamkan dalam diri kita. Maka disitulah kita mendudukkan nilai kesyahadatan kita. Kesaksian kita itu duduknya di situ. Kita menggambarkan nilai-nilai jujur di dalam kehidupan kita. Sidik. Kita menggambarkan nilai-nilai bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Amanah. Kita menggambarkan nilai-nilai tabligh di dalam kehidupan kita sebagai suri teladan contoh. Kita menggambarkan nilai-nilai fatonah di dalam kehidupan kita. Kita berinovasi untuk kemanfaatan umat, masyarakat. Kita berkreasi untuk kemanfaatan umat kepada kemanfaatan masyarakat. Itulah nilai kesaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak gampang untuk bersyahadat, itu bukan asal kita mengucapkan. Tetapi nilai aplikatifnya di dalam kehidupan kita sebagai saksi. Ya. Sama seperti begini, di dalam satu persidangan, lalu kita didudukan sebagai saksi. Kita didudukan sebagai saksi. Saksi ini seperti apa di dalam persidangan? Dia mengetahui semua proses kronologis yang terjadi atas apa yang didakwakan, atas apa yang terjadi. Sehingga kesaksian ini harus betul-betul kita yakinkan di dalam diri kita, apalagi kesaksian kesyahadatan kita kepada Allah dan Rasul. Ini tidak main-main. Ini dasar basic untuk diri kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat berarti kesaksian kita. Ya. Lalu implikasi dalam kehidupan kita apa? Implikasi dalam kehidupan kita, ya, kita ini
tadi sudah kesaksian kita menjadi kesaksian Allah dan Rasul. Lalu implikasinya dalam kehidupan kita akan mempunyai keteguhan keimanan yang sangat kuat. Dengan dasar kita menjalankan kesyahadatan itu. Kita tidak akan terombang-ambing di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berputus asa di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dudukan syahadat di dalam diri kita. Sesuai dengan pemahaman tadi, kita saksinya. Bagaimana itu kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus menyesuaikan diri kita sesuai dengan firman-firman Allah yang ada. Bagaimana kesaksian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus mengikuti sifat Rasul yang telah menjadi contoh untuk kehidupan kita. Sehingga dengan dasar itu, keyakinan keimanan kita akan sungguh luar biasa. Kita tidak terombang-ambing di dalam hidup. Kita tidak akan putus asa di dalam hidup. Kita tidak akan boring di dalam hidup. Apapun kenyataan yang ada, kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Dengan betul-betulnya kita merasakan bahwa ini semua kuasanya Allah. Seperti itu. Kita merasakan bahwa ini semua kuasanya Allah. Kita jalani dengan keikhlasan. Kita jalani dengan kesabaran. Seperti contohnya dalam kondisional hari ini. Di mana kita ini belum ditargetkan ujung daripada virus corona ini kapan. Tapi kita harus yakin bahwa ini adalah kuasa Allah. Orang yang sudah duduk di dalam syahadat, dia tidak akan gentar. Dia tidak akan putus asa. Sebelum melaksanakan kajian ini, saya tadi membuka internet, membaca-baca terkait dengan ada salah satu nenek di NTT, ya. Nenek itu oleh pemerintah daerah membawa bantuan sosial kepada nenek itu. Nenek itu hidupnya sederhana sekali, ya. Tidak kaya juga, tidak miskin, tapi sederhana, ya. Dan dia punya usaha kehidupan berkebun hari-harinya, ya. Yang lebih luar biasanya, dia menolak bantuan sosial itu. Ini sungguh luar biasa. Dalam kondisi hari ini orang berteriak, ya, untuk mendapatkan bantuan daripada pemerintah, khususnya warga yang memang memerlukan, membutuhkan itu. Dan pemerintah harus serius, fokus terhadap itu. Tetapi ini salah satu, ini menjadi contoh sebenarnya. Inilah nilai kesyahadatan yang betul-betul sudah. Itu salah satu konkret contohnya. Tidak gentar. Apapun yang terjadi, tidak gentar. Allah memberikan masalah. Insya Allah, Allah telah ukur kemampuan kita untuk menghadapi masalah itu. Sehingga itu sudah. Itu untuk melatih kita, kesyahadatan itu pemahamannya untuk melatih kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang tidak gentar. Justru yang terjadi pemberitaan-pemberitaan yang banyak di media online itu. Orang yang kehidupannya juga cukup mapan, juga mendapatkan bantuan daripada pemerintah. Ini nauzubillahi min zalikin. Padahal kasihan banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan itu. Nah, nenek tadi di NTT ini memberikan pembelajaran besar bagi kita. Walaupun dengan keterbatasan hidup, kecukupan hidup yang sangat sederhana, dia menolak bantuan sosial ini. Ini kalau kita pahami secara hakikat, inilah nilai kesyahadatan. Masya Allah.
Barakallah, mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu selalu dilindungi, selalu dikuatkan, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dalam kajian kita pada kesempatan kali ini adalah mari kita menanamkan nilai-nilai kesaksian kita. Kita memahami dengan benar nilai-nilai kesaksian kita dengan kesyahadatan itu, sehingga berimplikasi di dalam keyakinan kita. Orang yang teguh pendirian, menjadi orang yang teguh pendirian, menjadi orang yang tidak terpengaruh apapun itu. Kalau yakin akan kebenaran yang datang daripada Allah, dia tidak terpengaruh. Dia tidak akan menjadi orang yang putus asa. Dia akan menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan ini dengan tenang, ya, dengan sabar, dengan ikhlas dan tawakal, serta berusaha, ya, untuk mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kehidupan yang nyaman dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam situasi apapun. Nah, untuk itu kita harus tanamkan nilai-nilai kesyahadatan kita. Yang pertama, kita harus paham tadi itu. Apa ini makna syahadat? Lalu implikasinya untuk apa? Sehingga betul-betul kita paham akan kesyahadatan kita sebagai, maka orang-orang yang telah duduk dalam kesyahadatan itu mempunyai derajat ketakwaan, insya Allah baiklah, tinggilah, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat, wal khusus kepada pribadi saya, untuk lebih meyakinkan akan nilai-nilai kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau memang ada kata-kata yang salah, itu mungkin dari kelalaian dan kekurangan saya mohon maaf. Dan kalau memang itu datang yang benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kita selalu berdoa bahwa kehidupan kita hari ini dengan virus corona ini dapat selesai sudah, ya Allah. Dapat disudahi sudah, ya Allah. Dan kuatkanlah kita, sehatkanlah kita selalu, dan bagi yang terjangkit, disembuhkanlah ya Allah. Dan insya Allah kita akan normal kembali dalam kehidupan kita. Kita tetap memanjatkan doa, dan ini adalah pembelajaran besar bagi kita umat manusia untuk menghadapi kehidupan ini dan menjadi introspeksi, evaluasi bagi diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.